Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nindita Rizky Apsari, mahasiswi Program Studi Akuntansi Angkatan 2017 Universitas Trilogi. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai tahapan penyelesaian audit, khususnya pada bagian review, contingent liability, dan komitmen. Langsung kita simak videonya. Yang pertama, apa itu audit? Auditing atau pengauditan adalah suatu proses yang dilakukan secara sistematis oleh seorang auditor profesional dengan tujuan mengumpulkan dan mengevaluasi bukti mengenai aktivitas ekonomi di suatu entitas. Proses audit juga dilakukan untuk menentukan kewajaran aktivitas ekonomi suatu entitas dan menentukan apakah telah sesuai dengan kriteria yang ada. Kemudian hasilnya nanti akan dikomunikasikan kepada pihak yang berkepentingan. Apa tujuan audit? Audit laporan keuangan bertujuan untuk mendapatkan keyakinan bahwa laporan keuangan yang disajikan oleh suatu entitas telah disusun sesuai dengan prinsip dan juga standar yang berlaku. Laporan keuangan perusahaan juga harus mencerminkan kondisi keuangan perusahaan yang sebenarnya dan juga kinerja manajemen perusahaan pada periode tersebut. Selanjutnya, jenis-jenis audit. Jenis-jenis audit ini ada 3. Yang pertama, audit laporan keuangan. Audit laporan keuangan ini dilakukan ketika perusahaan menyajikan laporan-laporan keuangan, kemudian auditor melaksanakan tugasnya untuk mengaudit laporan-laporan tersebut dan menentukan apakah laporan keuangan tersebut sudah disajikan sesuai dengan standar yang berlaku. Maka audit ini dinamakan audit laporan keuangan. Yang kedua, audit kinerja. Audit kinerja yaitu audit yang dilakukan untuk mengevaluasi efisiensi dan juga efektivitas kegiatan operasi di suatu perusahaan. Yang ketiga yaitu audit kepatuhan. Audit kepatuhan dilakukan untuk menentukan apakah kegiatan operasi suatu perusahaan telah dilakukan sesuai dengan ketetapan, peraturan, persyaratan yang berlaku atau telah disetujui seperti perundang-undangan yang ada di suatu negara. Laporan audit. Laporan audit adalah hasil akhir dari rangkaian proses audit yang telah dilakukan, yaitu laporan yang menyatakan pendapat seorang auditor mengenai kelayakan laporan keuangan, apakah laporan keuangan perusahaan ini sudah sesuai dengan prinsip akuntan dan juga standar yang berlaku secara umum di suatu negara. Standar audit. Standar audit adalah pedoman umum untuk membantu seorang auditor dalam menjalankan tanggung jawab profesionalnya untuk melakukan audit laporan keuangan. Menurut IAPI, standar audit dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ada standar umum, yang kedua standar pekerjaan lapangan, yang ketiga standar pelaporan. Nah, sekarang kita masuk ke inti pembahasan, yaitu tahapan penyelesaian audit. Tahapan penyelesaian audit yang pertama yaitu melakukan pengujian tambahan untuk penyajian dan juga pengungkapan. Yang kedua, melakukan review contingent liability atau kewajiban kontingen dan komitmen. Yang ketiga, melakukan review subsequent event atau peristiwa kemudian. Yang keempat, akumulasi bukti akhir. Yang kelima, mengevaluasi hasil akhir. Yang keenam, melakukan penerbitan laporan audit. Yang ketujuh, komunikasi antara komite audit dan juga manajemen. Yang terakhir, yaitu penemuan fakta-fakta selanjutnya.
Nah, di sini saya akan membahas lebih rinci lagi mengenai review kewajiban kontingent dan juga komitmen. Sebenarnya apa sih kewajiban kontingent? Kewajiban kontingensi adalah potensi utang di masa depan kepada pihak luar yang jumlahnya belum dapat ditentukan atau belum dapat dipastikan, yang dihasilkan dari aktivitas atau kegiatan yang telah dilakukan di masa lampau. Nah, terdapat 3 kondisi yang diperlukan atas munculnya kewajiban kontingensi. Yang pertama, terdapat potensi pembayaran di masa mendatang kepada pihak luar atau penurunan nilai aset yang dihasilkan dari kondisi sekarang. Yang kedua, terdapat ketidakpastian jumlah pembayaran atau penurunan nilai di masa mendatang. Yang ketiga, hasilnya akan diperoleh dari kejadian di masa mendatang. Lalu, apa tujuan utama seorang auditor dalam melakukan verifikasi kewajiban kontingensi? Yang pertama yaitu untuk mengevaluasi perlakuan akuntansi atas kewajiban kontingensi yang telah ditemukan atau diketahui, apakah pihak manajemen telah mengklasifikasikan kewajiban kontingensi ini dengan benar atau belum. Nah, ini terkait dengan tujuan penyajian dan pengungkapan untuk klasifikasi. Yang kedua yaitu untuk mengidentifikasi praktek kontingensi yang belum diidentifikasi oleh manajemen atau belum tercatat oleh manajemen. Nah, ini terkait dengan tujuan penyajian dan pengungkapan untuk kelengkapan. Selanjutnya, komitmen. Komitmen ini apa sih? Jadi komitmen ini erat kaitannya dengan kewajiban kontingensi. Komitmen ini meliputi hal-hal seperti perjanjian pembelian bahan baku, kemudian melakukan sewa guna usaha suatu fasilitas pada harga tertentu, dan penjualan barang dagangan pada harga yang sudah ditentukan atau dijanjikan. Nah, karakteristik dalam komitmen yaitu perusahaan setuju berada dalam kondisi tertentu di masa mendatang tanpa memperhatikan apa yang terjadi dengan laba perusahaan atau perekonomian keseluruhan. Jadi perjanjian ini untuk di masa mendatang sudah disetujui atau ditentukan oleh kedua belah pihak. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai standar audit yang berkaitan dengan kewajiban kontingensi dan komitmen. Standar audit yang berkaitan dengan kewajiban kontingen yaitu Standar Audit nomor 510 tentang Perikatan Audit tahun pertama saldo awal. Pada SA 510 paragraf 6, auditor diharuskan untuk memperoleh bukti yang cukup dan tepat mengenai apakah saldo awal mengandung kesalahan penyajian yang material dan berdampak terhadap laporan keuangan periode berjalan dengan referensi paragraf A1 sampai 12. Pada poin A, auditor diharuskan untuk menentukan apakah saldo akhir periode lalu secara benar telah dipindahkan ke periode berjalan atau jika tepat telah disajikan kembali. Pada poin B, menentukan apakah saldo awal telah mencerminkan penerapan kebijakan akuntansi yang semestinya. Dan yang poin C, melakukan satu atau lebih hal berikut, referensi paragraf A3 sampai A7. Pada poin I, mereview kertas kerja auditor pendahulu untuk memperoleh bukti yang terkait dengan saldo awal jika laporan keuangan tahun lalu telah diaudit. Pada poin 2, mengevaluasi apakah prosedur audit yang dilakukan dalam periode berjalan menyediakan bukti yang relevan dan dengan saldo awal. Dan poin yang ketiga, melakukan prosedur audit spesifik untuk memperoleh bukti yang terkait dengan saldo awal. Pada referensi paragraf A3, dijabarkan sifat dan lingkup prosedur audit yang diperlukan untuk memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat terkait dengan saldo awal tergantung pada hal-hal berikut. Yang pertama, kebijakan akuntansi yang diterapkan oleh entitas
Yang kedua, sifat saldo akun, golongan transaksi dan pengungkapan, serta resiko atas kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan periode berjalan. Yang ketiga, signifikansi saldo awal sehubungan dengan laporan keuangan periode berjalan. Dan yang terakhir, apakah laporan keuangan periode tahun lalu telah diaudit dan jika demikian, apakah opini auditor pendahulu telah dimodifikasi? Lalu, bagaimana prosedur audit untuk menemukan kontingensi? Jadi, ada beberapa prosedur audit yang dapat digunakan untuk menemukan kewajiban kontingensi. Namun, tidak semua dapat diterapkan atau diaplikasikan untuk setiap audit. Nah, seperti yang pertama, menanyakan kepada manajemen tentang kemungkinan kontingensi yang tidak tercatat. Jadi, auditor harus dengan spesifik menggambarkan jenis kontingensi yang mungkin memerlukan pengungkapan ini, kontingensi yang seperti apa. Yang kedua, meninjau laporan agen pendapatan internal pada tahun berjalan dan pada tahun sebelumnya untuk penyelesaian pajak penghasilan. Yang ketiga, meninjau notulen rapat direktur dan pemegang saham untuk mengindikasi tuntutan hukum atau kemungkinan yang lain. Yang keempat, menganalisis dan meninjau tagihan dan pernyataan dari penasihat hukum atas terjadinya kewajiban kontingensi, terutama hukum dan pemeriksaan pajak yang tertunda. Yang kelima, memperoleh surat dari pengacara utama yang memberikan jasa hukum untuk klien dalam status penundaan tuntutan atau kewajiban kontingensi yang lainnya. Yang keenam, meninjau dokumentasi audit untuk setiap informasi yang dapat mengindikasikan kemungkinan kontingensi. Yang ketujuh, memeriksa surat kredit yang berlaku pada tanggal neraca dan memperoleh konfirmasi saldo yang digunakan dan yang tidak digunakan. Mengevaluasi kewajiban kontingensi yang diketahui. Jadi gimana nih kalau misalkan seorang auditor menemukan kewajiban kontingensi atau liability, contingent liability. Nah, jadi jika auditor menyimpulkan adanya kewajiban kontingent atau contingent liability, maka harus dievaluasi seperti apa potensi liabilitasnya dan sifat pengungkapan yang diperlukan dalam laporan keuangan. Tujuannya untuk memperoleh bukti tentang keterjadian dan hak serta kewajiban dalam tujuan penyajian dan pengungkapan. Untuk kontingensi yang memerlukan pengungkapan, auditor juga perlu meninjau catatan kaki untuk memastikan bahwa informasi yang diungkapkan bisa dipahami dan dinyatakan secara wajar sesuai dengan kondisi kontingensi. Lalu, bagaimana prosedur audit untuk menemukan komitmen? Jadi, untuk prosedur untuk menemukan sebuah komitmen yang belum diketahui atau belum ditemukan, biasanya dilakukan sebagai bagian dari pengujian di setiap area audit. Ya, misalnya dalam memverifikasi transaksi penjualan, jadi auditor harus lebih waspada atas transaksi-transaksi penjualan. Auditor juga harus memperhatikan notulen rapat direksi dengan pihak lainnya, dan juga harus memperhatikan dokumentasi lainnya seperti kontrak dan file korespondensi. Nah, selanjutnya perbedaan kewajiban kontingensi dan kewajiban sesungguhnya. Sebelumnya saya sudah membahas mengenai kewajiban kontingensi. Teman-teman masih ingat kan? Ya, kewajiban kontingensi yaitu potensi utang di masa depan kepada pihak luar yang jumlahnya tidak dapat diketahui atau tidak dapat dipastikan yang dihasilkan dari kegiatan yang telah terjadi di masa lampau. Nah, kewajiban yang sebenarnya atau kewajiban yang sesungguhnya adalah kewajiban masa depan yang nyata, yang benar-benar terjadi, yang benar-benar diketahui kepada pihak luar untuk jumlah yang
diketahui dari kegiatan yang telah terjadi. Yang berikutnya, apa saja contoh-contoh dari kewajiban kontingensi? Yang pertama ada tuntutan tertunda atau pending untuk pelanggaran paten, kewajiban produk, dan tindakan lainnya. Yang kedua ada perselisihan mengenai pajak penghasilan. Yang ketiga garansi produk. Yang keempat diskonto wesel tagih. Yang kelima jaminan atas kewajiban pihak lain. Yang keenam saldo tidak terpakai dari perjanjian kredit atau letter of credit yang telah beredar. Selanjutnya, penyelidikan pengacara klien. Nah, penyelidikan pengacara klien ini sangat berkaitan juga dengan kewajiban kontingensi karena penyelidikan pengacara klien merupakan prosedur utama yang dapat diandalkan oleh seorang auditor dalam mengevaluasi tuntutan yang diketahui atau klaim tambahan lain. Nah, auditor ini mengandalkan keahlian dan pengetahuan pengacara klien tentang masalah hukum untuk memberikan pendapat profesional atas hasil yang diharapkan dan kemungkinan jumlah kewajiban termasuk biaya pengadilan. Sekian video penjelasan mengenai tahapan penyelesaian audit pada bagian review kewajiban kontingen dan komitmen. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.